Itu Ada udah ada lagi. apa? Ada lagi. Aduh, sebenarnya banyak banget sih kalau misalkan itu. Cuma kan aku kan bukan orang yang bisa bahkan merasakan pun Iya. itu aku nggak peka banget. Jadi Mm-mm. cuma sekedar dapat Mungkin cerita-cerita gitu aja. Mbaknya nggak peka. Mbak Sisi Iya, dalam. mungkin yang paling terkenal kalau di Bangunan 2 itu kebanyakan ceritanya itu dari lantai 2 ya. Ya, di lantai 2. Nah, mungkin Banyak ada cerita ada kah? cerita di lantai 2. Oh, lantai 2 sih nggak. Kalau lantai 2 aku nggak begitu tahu. Soalnya kan lantai 2 itu labnya itu bener-bener kebanyakan full mayoritas itu labnya Ya, itu I know. prodi yang banyak nomor 2 itu. Ya, Jadi yang mantan mungkin saya yang- itu kan udah nggak perlu iya, disebut. yang mantan Anda itu. Udah cukup. Iya, yang itu pokoknya. Oke. Oh ya, ini pernah itu yang mengalami itu mbak kos saya sendiri. Ini benar-benar murni karena dia orangnya tidak akan pernah berbohong mengada-ngada karena dia bukan orang yang bisa melihat ataupun bagaimana. Kebetulan aja emang mungkin lagi dipertemukan Ya, aja gitu ya. lagi Jodohnya. Di kamar mandi, di kamar mandi itu waktu pelajaran agama juga karena kan kita agama sering malam. Itu nggak malam-malam banget padahal itu jam 7-an. Temennya datang ke kamar mandi, dia sama temennya ke kamar mandi minta antar. Nah terus waktu di kamar mandi kan gantian gitu. Giliran mbak kosku yang masuk di kamar mandi itu katanya ada orang yang nyalain air sama nyanyi kayak dermiming gitu, gitu. Kayak sih ya tau lah pokoknya bergeming. Ya. Samar-samar gitu ya. Apa ya? Kayak Maksudnya gremeng. kayak gitu. Ngomong nggak jelas. Kayak gitu, iya lah. Nyalain air. Dikiranya mbakku itu temennya dia itu belum selesai masuk ke kamar mandi lagi. Hampir sama kayak Akhirnya kan nyala. Iya, tepatnya tadi di mana sih? kamar mandi. Di kamar mandi cewek yang bawah itu loh, deketnya lab gitu loh. Iya, tahu. Lab yang biasa buat rapat itu. Nah, terus begitu dia keluar, itu air masih nyala dan pintunya masih ketutup. Dia nunggu di luar dan suaranya bergeming itu masih ada. Itu posisi mbakku udah selesai pipis ya. Dia udah keluar dan nungguin dan suara bergemingnya itu masih ada. Dengan kerannya nyala, pintunya ketutup, masih bergeming, terus udah diem kan, dikira keluar, ditunggu nggak keluar, itu nggak keluar, akhirnya dipanggilin namanya, kok nggak keluar, dibukalah pintu itu, tidak ada siapa-siapa. Oh, hampir sama kayak ceritamu tadi sih ya. Ini aku juga pernah ngalamin ini, serius. Jadi kayak tidak ada siapa-siapa. Nah ya, aku juga pernah itu ya, pas sore-sore juga kamar mandi, kan banyak sekat-sekatnya gitu kan ya sih ya, di situ. Ini yang cowok. Nah, itu ada salah satu pintu, itu yang ketutup. Ya nggak sengaja ngelihat bagian bawahnya kan juga masih kelihatan. Kalau ada orang kan ada kakinya gitu loh. Nah itu aduh aku udah lupa pokok kayak. Iya kayak menurutku itu ada kaki gitu loh, ada kaki. Nah, aku otomatis tuh ya pakai kamar mandi yang sebelahnya. Nah, aku ya sudah selesai keluar. Aku ya kayak kepikiran ini kok dari tadi kok berdiri terus. Kalau nggak keluar, aku tunggu. Aku di depan kamar mandi sendiri itu mainan HP bentar. Itu sore-sore posisinya. Nah, terus aku kepikiran kok nggak keluar ya lah. Aku langsung kayak memberanikan diri itu kayak perasaanku sudah gak enak banget. Ngecek lagi pintunya sudah kebuka. Saya nggak tahu gimana, saya kayak masa bodoh. Banyak sih sebenarnya sih yang anak-anak yang kemarin kirim cerita ke aku pribadi itu mengenai di lantai 2 dan termasuk kamar mandi, termasuk di musola itu loh. Banyak yang cerita itu sih di situ. Terus habis itu dia masuk ke kelas kan, masih kayak nggak percaya, mungkin itu kayak mungkin temennya aja gitu loh, tapi yang dia masih terngiang-ngiang. Tanya temennya, kamu tuh nih keluar nggak bilang-bilang gitu. Kamu di kamar mandi tuh jangan nyanyi-nyanyi kayak gitu dong gitu. Kan takut. Sorry ya, aku ninggal tadi, aku selesai langsung ninggal. Loh, masa langsung ninggal? Iya, aku lo nggak nyanyi.
aku padahal temannya tadi udah bilang gini, Ci tak tinggal, aku duluan ke kelas ya, tapi Iya, iya. mbakku nggak dengar. Tuh. Banyak sih Itu sebenarnya ceritanya. sih. Cok merinding cok. Terima kasih ya sih Banyak ya banget, buat banyak banget ceritanya. Ya Mungkin belum lagi itu yang di gedung baru itu. Oh, ada juga. itu lagi. gedung baru disimpan dulu aja ya. Ya, Kayaknya simpan, perlu simpan. disimpan dulu kalau yang mengenai gedung baru nanti next lah Iya. kita bahas gedung baru sih. Tapi kayaknya sekarang udah lumayan aman sih daripada dulu. Soalnya udah sama pemiliknya udah sempat ditenangin, maksudnya kayak udah Ya, dikirim Iya, dikirim kirim doa doa. gitu loh. ya. Tapi dengan caranya Mereka. ya I know, dengan cara I know. pemilik yayasan. Terima kasih ya Sia atas bergabungnya pada cerita malam hari ini. Mungkin kalau penasaran sama yang namanya Ailsa nanti bisa dilihat Instagramnya di sini. Nanti bisa di follow langsung. Ya Sia nggak apa-apa ya Sia. Mbak Sisi kebetulan alhamdulillah sudah punya pacar. Aduh, jadi gagal. jangan goda-goda, oke? Siap. Oke. Terima kasih ya Sisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya di sekitar kalian. Siap, oke. Oke, ini gimana? Anjing enggak. Lanjut sih kalau aku. Lanjut ya. Ya, kita coba cari teman lagi, kita hubungi lagi salah satu teman kita. Ini kebetulan ceritanya hampir sama sih yang di kamar mandi itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Her. Halo. Ya. Oh, iya. Nganu, sampean ceritakan. Perkenalan dulu. Pertama, namanya siapa? Oke, namaku Hera Purwita Maharani. Wes gitu dok. Gitu toh. Oke, jadi tak bacakan peraturan permainannya ya Her ya. Di sini kita tidak bisa menyebutkan institusi kita. Jadi nanti jangan membawa nama itu ya. Kalau tempat nggak apa-apa. Kalau tempat nggak apa-apa. Oke. 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 Kemarin itu mas UKM. nggak apa-apa Nggak apa-apa sih, sih. nggak apa-apa. UKM jangan. Soalnya terlalu frontal, terlalu menyudutkan ke situ. Jadi kemarin informasi aja Hera ini kemarin sempat ngirim cerita ke saya. Dan ceritanya- Hampir sama sih, yang di kamar mandi yang di lantai 2. Ini tadi udah dapat beberapa cerita akhir. Tetap sama di tempat yang kamu ceritakan. Mungkin nanti dari Hera ada cerita apa lagi bisa kita dengarkan. Oke, silakan Hir mau cerita. Oke, waktu itu awalnya kan ada acara UKM sampai maghrib kan itu maghrib masih lanjut tapi kita break dulu buat sholat. Terus aku sama temanku Rosa itu kita mau ke musola di lantai 2 itu kita lewat lift berdua doang. Baru kita tuh baru sadar kok ternyata kita cuma berdua doang yang lewat lift, yang lainnya tangga. kayak teman-teman yang lewat tangga di yang sebelah sana. Terus ya udah kita kan naik lift berdua. Lah itu waktu kita jalan belum sampai lift itu aku sempat cerita, Ros, tahu nggak sih kemarin waktu acara penerimaannya siswa baru SMK sini tuh ada beberapa yang kesurupan sampai 20 orangan kalau nggak salah. Oh iya sempet sih yang dibawa ke gedung baru itu ya nggak salah ya cerita yang itu kan. Itu beneran cerita ada beneran ya? Beneran. Oh, kok kira cuma kayak Berita disus-sus ya. Beneran berarti. Ya lanjut ya. Iya. Nah, dari situ kan kita jalan, terus Rosa tuh sempat lihat ke arah tempat yang kejadiannya kesurupan itu. Yeah. Dia lihat, iya ini kayak ada sesuatu di situ kan. Rosa agak peka ya masih itu. Terus kita lanjut ke naik lift. Itu kalau nggak salah sempat kita ke kamar mandi juga, kamar mandi dulu di lantai 2. Yeah. Di situ aku nungguin Rosa kan ya agak feeling nggak enak gitu, Yeah. karena sepi banget. Posisi sepi banget. Terus kita lanjut ke musola, wudu terus sholat. Nah pas sholat ini tuh nggak tahu kenapa kok rasanya tuh kayak agak panas gitu loh, rasanya itu beda gitu loh. Oh panas itu ya. Terus di punggung terus panas gitu. Nah terus waktu selesai itu Mbak Aldona
itu bilang, tadi lihat nggak di situ kan ada beberapa cutting yang sholat juga. Nah itu bilang, lihat nggak Ros tadi kayak ada sinar gitu loh. Halo, Hera, bentar gak denger bentar. Maaf tadi ada sedikit gangguan lagi di audionya ya guys, maaf. Tadi ceritanya sampai yang UKM. Enggak, sorry yang di si Rosa di musola. Ya di musola yang lihat Pas. sampai punggung panas itu. Iya. Oh iya. Nah waktu itu ada cutting yang tanya, tadi lihat nggak sih kayak ada sinar lewat gitu tapi cepat. Tapi nggak ada suara motor kayak sinar motor gitu. Kan biasanya di musola jendelanya dibuka. Oh berarti sinarnya di otomatis jendela situ. Dari jendela mantul ke mantul ke lantai musola itu, iya. Nah kalau semuanya itu suara kalau cahaya motor kan pastinya ada suara motornya, tapi waktu itu nggak ada suara motor. Terus ya udah Rosa juga bilang, iya Mbak aku lihat tapi nggak tahu apa gitu. Terus pas itu kan kita selesai ya udah sholat id. Ya itu aku sama Rosa itu lewat lift lagi, sedangkan cutting lainnya juga masih pakai lewat tangga. Jadi kita berdua doang di lift lagi itu. sama Rosa. Nah, berdua doang. Itu tuh emang nggak tahu ya kenapa kok rasanya kayak nggak enak karena ya masih anget-angetnya cerita kesurupan masal itu. Nah terus pas Rosa masuk ke lift dulu kan kalau semuanya di atas jam maghrib itu kan biasanya cuma satu lift doang kan Mas yang bisa dipakai, yang lainnya dimatiin. Nah pas kita masuk itu kita lihat tombol lantai itu nggak ada yang berwarna orange, nggak ada yang mencet gitu loh. Oh, benar. Berarti ini di gedung baru ya, liftnya? Lift gedung baru. Kayak. Yang gedung baru. Ini gedung baru. Di situ. Terus kita tuh Rosa kan masuk duluan, aku masuk terakhir. Aku tuh nggak. Halo. Enggak. Sinyal. Positive thinking. Sinyal. Ini ada problem di sinyal. Astaga. Jadi enggak kayak tadi lagi. Alhamdulillah ini menghubungkan. Kalau yang ini beneran sinyal. Kalau yang tadi enggak paham apa. Bentar. Dihubungi lagi guys. Halo. Menghubungkan ulang. Aman. Sinyal berarti. Ini bukan kayak tadi yang waktu sama Mbak Sisi sama kamu tadi. Ini bener-bener pure sinyal ini. Gak ada gangguan. Oke, lanjut deh. Sing ini mulai mana Mas ya? Yang lift masuk lift. Oke, masuk lift. Masuk lift itu kan Rosa duluan. Ya. Pokok Rosa masuk itu dia lihatnya tuh nggak ada nomor lantai yang orange, nggak ada yang mencet gitu. Terus pas aku masuk tiba-tiba lantainya di lift itu mencet nomor 6, sedangkan aku nggak mencet. Aku tuh nggak mencet sama sekali. Berarti kalau nggak secara analogi ya, kalau biasanya kan anak-anak kan iseng di lantai atas terus dipencet itu kalau yang otomatis di atas dipencet, yang di dalam itu nggak nyala kan. Nah ini sedangkan berarti yang dalam ya yang nyala ya. Yang dalam tuh nyala kan, berarti ada yang di dalam itu ada yang mencet. Iya. Nah, terus ya udah gue kaget loh. Aku nggak mencet, terus seriusan aku nggak mencet. Wes itu langsung kita berdua tuh gila deg-degan banget. Karena apa ya? Udah langsung ke lantai 6. Dan sampai lantai 6 itu nggak ada orang. Nggak tahu sih, biasanya kan juga ada anak yang UKM lain, tapi aku nggak dengar suara apa-apa. Terus ya udah aku nggak denger ada orang, terus langsung udah harus cepet kita ke lantai 1. Pada akhirnya kita ke lantai 1 itu udah langsung auto deg-degan banget, itu rasanya kayak panas, gak enak gitu rasanya. Tuh terus sampai itu kan aku udah feeling gak enak banget ya pas terus aku naik kos. Aku tuh feeling gini, terus aku sholat isya kok panas ya aku gitu. Biasanya agak ikut itu karena dari tadi kan kita bahas itu dan kamu yang bahas duluan. Ya dari situ terus sama si Rosa pada ini suruh istighfar, banyak doa, ya udah
situ aja sih, cuma deg-degannya waktu tiba-tiba ke lantai 6 dan itu di dalam yang mencet itu. Nah itu kalau biasanya kan anak-anak kayaknya kan kalau mencet kan dari luar kan, di dalam itu nggak kedeteksi, itu kan berarti kalau kedeteksi kan berarti yang mengenai kesurupan tadi itu gimana ceritanya? Tahu nggak ceritanya yang tadi kan sempat menyinggung kalau yang itu tuh iya, aku dengar dari adik kosku juga ada yang kena sih, dia udah bolong jadinya gampang kemasukan gitu. Bolong apa ini? Bolong apa ini? Ya, lanjut. Maksud lah waktu itu tuh gini ceritanya tuh, kan mereka itu ospeknya tuh harusnya sampai jam 3. Iya. Jam 3 sore. OSISnya marahnya itu sampai jam 5. Pokoknya marah-marahin gitu loh. Nah, dari situ tuh jadinya satu-satu tuh, kalau nggak salah satu-satu tuh kemasukan jadinya. Oh iya, dulu karena melebihi jam. Itu ceritanya sempat katanya ada yang marah-marah waktu situ, habis itu ada yang kebawa suasana terus. Iya sih. Ya itu jadinya ngundang-undang itu pada akhirnya. Mungkin ada kalau cerita apa lagi ya? Ya kalau cerita selama di kampus itu sih masih itu sih, cuma biasanya cuma iseng-iseng karena ngerjain rosa, tak suruh lihat di ruangan yang ditutup, tak suruh liatin ruangan yang nggak dipakai doang. Mau tanya apa? Apa ya? Nggak ngerti, aku speechless ketemu aja, merinding anjir. Banyak cerita banget, kita nggak habis pikir, soalnya dari satu cerita ke cerita lain itu ada kesinambungan. Iya gitu. Kayak nyambung gitu loh. Tadi kesurupan, itu tadi di lapangan kan ya. Itu kan dulu kan katanya Sisi tadi yang ada pohon itu. Juga dekat sama kadaver. Kadaver itu nggak tahu sih itu maksudnya masih ada kaitannya apa enggak kan, kita juga nggak tahu, soalnya kita kan nggak tahu tentang hal-hal itu. Udah gimana Ira? Mau cerita apa lagi? Ya ceritanya cuma itu sih yang agak feeling nggak enak. Nanti kalau yang penasaran sama siapa Ira bisa di follow Instagramnya. Nggak apa-apa kan dibagi Ir? Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa di follow Instagramnya Ira. Nanti alhamdulillah ini tadi kita malam teleponnya cewek semua. Iya. Alhamdulillahnya bukan cowok-cowok. Kalau cowok nggak semangat berikutnya. Nggak semangat ini. Oke, terima kasih Ira atas waktunya. Maaf mengganggu kegiatannya. Nanti mungkin Rosa bisa dikabari kalau tadi ceritanya mau dimasukkan ke podcast biar nanti Rosa nggak kaget. Iya, nanti aku bilang sama Rosa. Oke. Makasih Ira. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang lanjut lagi telepon ke salah satu teman kita yang kemarin sudah mengirimkan cerita ke kita ya. Ini ada sangkut pautannya dengan cerita gedung baru yang barusan tadi Ira bahas tadi, kebetulan di gedung baru. Oke, kita telepon. Masih berdering, santai-santai. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini sebelumnya identitasnya sampean dikasih tahunya apa enggak? Halo. Enggak usah, enggak apa-apa, tapi kayaknya aku bakalnya tahu deh. Gitu. Bisa lebih keras lagi enggak suaranya? Halo? Nah, wes ini. Betul gini. Oke. Tadi kebetulan udah ada cerita yang soal gedung baru yang di lift. Hampir sama yang kayak sama ceritakan kemarin ke aku. Mungkin bisa diceritakan? Gini, awalnya itu aku habis kerjakan kelompok di kampus. Aku sama teman-temanku beda prodi sih. Itu salah satu temanku itu bilang ke lantai 6 gitu. Kenapa gitu. Terus aku tanya kenapa, ada yang mau aku kenalin ke kamu kan gitu. Terus akhirnya kita janjian setelah dia pulang matkul. Kadang kan jam 4 sore hujan. Aku udah pulang dari awal, dari pagi. Terus
janjiannya itu sebelum maghrib bisanya. Mm-mm. Sebelum maghrib akhirnya aku ke kampus, terus ya itu kita naik ke lantai 6. Itu keadaan waktu mau maghrib, lift semuanya kan nggak bisa dipakai. Mm-mm. Kemarin dosen juga sempat komplain kan, 3 hari apa 2 hari gitu lift itu nggak bisa dipakai. Waktu malam senja gitu nggak bisa dipakai. Akhirnya bentar, kita- maaf motong perbicaraan. Tadi lupa mau bilang. Jangan bilang institusi nama kampus ya. Kalau tempat nggak apa-apa. Oh oke. Hampir lupa tadi. Oke, lanjut. Oke, terus habis gitu kita tuh ke lantai 6 itu naik tangga, gila nggak? Iya. Naik tangga, Dari bawah kan. lampunya Iya, iya. kedip-kedip semuanya, Hmm. lampunya kedip-kedip semuanya bener, horor banget, Iya. sepi kampusnya, udah gerimis, gelap, terus kita naik ke atas kan, di atas itu udah di lantai 6 kan ada tangga satu lagi. Ya, yang naik ke rooftop itu ya? Iya, yang naik ke rooftop itu kan itu lampu nggak nyala sama sekali, Nggak padahal nyala emang. biasanya nyala. Nah, ke sana ketemu sama cewek, dia pakaiannya gimana ya, pakai dress putih gitu, lengan pendek, terus dia tuh kayak kumel gitulah, rambutnya acak-acakan, terus apa ya, bukannya takut tapi aku tuh malah kayak ngerasa ih kasihan banget sih kok kamu kayak gini gitu. Terus iya, hawanya tuh emang kayak kamu pasti baper lah lihat, ih kasihan banget sih. Enggak, ini maksudnya anak ini orang atau makhluk? Makhluk, tapi beneran kamu lihat gak bakalan takut, kasihan iya. Maaf Mbak, sebelumnya apa itu? Ini Mbaknya ini apa punya kemampuan ngelihat-ngelihat itu apa gimana merasakan? Ilahnya sih bisa ya dari kecil. Oh, berarti emang oke. berarti kalau kayak seumpama orang lain, orang biasa ngelihat itu Nggak bisa. Nggak bisa. Tergantung sih kak, seperti itu sebenarnya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Terus waktu itu kita ngapain ya? Just kita ngobrol-ngobrol biasa. Dia tuh bener-bener diem. Terus aku tuh tanya temanku, kenapa kok aku, kenapa kok aku? Yang diajak gitu ya? Terus temanku bilang, dia yang minta kamu buat ikut aku gitu. Terus aku tanya, kamu namanya siapa gitu, kamu kenapa kok milih saya gitu. Terus dia tuh bilangnya namanya nggak mau disebutin dianya. Nggak apa-apa. Terus dia bilang kalau gini, aku rasa kamu itu bakal jadi aku yang kedua gitu, dia bilangnya. Iya, terus aku tanya, emangnya kamu kenapa gitu. Aku itu masuk ke sini itu kebetulan, kayak kamu kan juga kebetulan masuk sini. Iya sih, aku juga gitu. Terus gini, aku itu difitnah sama teman-temanku gitu. Aku diam. Terus dia cerita kalau apa ya, dia tuh pokoknya setiap bentar. Oke, nggak apa. Setiap apa ya, terkucilkan lah dia tuh sama teman-temannya. Bentar. Gak dibully sih. Berarti notabene anak ini. Yang ini tuh pernah sekolah di sini. Di kampus itu. Sebelum ada kampus itu tuh kayak ada bangunan lama lagi gitu loh, padahal kan sebelahnya itu makan, tapi ada kayak nganunya lagi gitu loh sebelum kampus itu. Ada bangunan, terus dia masuk ke situ, ternyata ya karena kebetulan. Terus dia bilang, aku pengen kamu itu kuat, dia tuh bilang gitu. Terus apa ya, dia itu pernah diganggu sama orang yang nggak bisa lihat. Itu kan ya pernah ada skandal di lantai 6 itu. Iya. Cowok sama cewek. Nggak usah dibahas kalau Nggak ini. usah. Oke. Terlalu nganu. Terus Cerita. dia itu aku bingung harus mencerita tekunti. Yang itu tadi, yang diganggu sama. Oke, dia tuh diganggu Ya, sama itu. teman-temannya.
Terus dia marah sampai temenku apa ya, kan ada orang yang denger bisa kerasa gitu kan loh. Lah temenku tuh sampai denger si ceweknya tuh teriak, otomatis kan itu hari berikutnya, beberapa hari kemudian kan gitu, otomatis aku di calling sama temenku yang tadi ngajak aku itu, ayo ke lantai 6. Akhirnya lari ke lantai 6, kita gak naik lift, lari. Terus dia tuh kayak apa ya bener-bener frustasi, kayak aku loh udah gak tenang kok diganggu. Oh, kok tempatku loh setelah kejadian berdua itu tadi, setelah kejadian yang skandal berdua itu berarti dia teriaknya. Iya ya, waktu itu kayak dia, aku lo milih tempat di sini biar nggak ada orang, tapi kok kamu malah berbuat nggak senonoh di tempatku gitu. Dan ini tuh tempat umum. Terus ketahuan. Terus akhirnya ya udah wes kita, ya udahlah gitu udah. Terus untuk hari-hari berikutnya udah jarang ya apa ya, udah nggak pernah, mungkin dia udah agak lumayan tenang gitu ya, udah nggak nyari kamu atau gimana gitu. Enggak, ya cuman apa ya, kalau setiap ketemu kita ngobrolnya banyak gitu loh, udah gitu-gitu aja sebenarnya. Terus pagi beberapa hari berikutnya gitu dia di rooftop itu apa ya, kayak lihat bawah terus gitu loh, kayak kamu ngapain, tak gituin, itu diem. Terus apa, aku kan tanya lagi, kamu ngapain di situ? Terus sampai anak-anak lain pun yang sama aku yang dia nggak bisa lihat itu sampai kayak aku siapa sih di atas gitu. Terus akhirnya kayak terhuyung-huyung kan, anginnya kan keras di atas, aku lari sama teman-temanku di atas, lari terus akhirnya dia tampil, kamu lo kenapa, kamu nggak boleh kayak gitu. Halo. Terus hai Ya. halo Ya. Oke, terus setelah aku kesana sama teman-teman kan, aku kenalin ke teman-temanku juga, kasih tahu gini terus terus dia tuh diem, udah nangisnya udah selesai, diem, senyum, terus hilang kayak kehembus angin gitu ke atas. Aku yang nangis nggak tahu apa ya, auranya dia bener-bener bikin sedih banget loh. Kamu lihat nih, ya Allah nelongso banget loh arek iki loh. Uripe iku gak Kayak emang enak. anu sih deh, kayak aurane dia tuh emang keras banget kesedihannya. Soalnya aku pribadi tadi kemarin malam waktu kamu kirim cerita ke aku kan langsung baca. Aku sampai subuh itu nggak bisa tidur, dan jam 3 jam 4-an aku nangis. Aku pribadi nangis gara-gara mikirin, nggak mikirin dia sih, maksudnya aku masih terbayang dan aku nangis. Pagi jam 3 sampai jam 4-an aku nangis. Aku sendiri sampai bingung, maksudnya aku nangis gara-gara apa itu nggak tahu, tapi aku nangis kayak kerasanya kayak habis baca dari ceritamu itu. Ih segitunya ya. Iya. Mungkin kerasa banget soalnya. Jadi setelah itu sudah nggak pernah ketemu lagi ya Mbak ya? Berarti itu Kak bener hilang gitu ya? Hilang. Habis itu pun lantai 6-nya bersih, aura kayak menakutkan pun itu nggak ada. Bahkan yang lampunya mati itu ke arah rooftop itu nggak ada rasa kayak kamu lewat bakalan takut, itu nggak ada. Tapi sebelum, oh ya, aku lupa bilang, sebelum dia hilang itu tuh banyak darah, bener-bener darah bercecer dari tangga yang mau naik lantai rooftop itu, yang kedua tapi bukan yang pertama. Itu kayak apa ya, temenku pertama yang notice gini, Mami, ini bukannya darah kering ya? Kayaknya nggak mungkin kalau cat. Terus akhirnya tak basahin dikit pakai tisu basah gitu. Iya, baunya amis. Aku gila, ini barusan ada apa anjir, aku gitu. Terus kita lihat ke atas, nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja gitu loh. Di atas pun belum ada pembangunan kan, kemarin bangun kan ya. Itu belum ada, tukangnya belum ada.
anjir lah, ini barusan kenapa? Barusan ada insiden apa di sini? Nggak mungkin kalau semisalkan cewek haid darahnya sampai bercacar kayak gini, nggak mungkin. Ke lantai 6 nggak mungkin. Ya bener banget, aku merinding sumpah pas itu apa ya, kayak aduh ini kenapa, mau ada apa, aku gitu. Tapi nggak notice kalau sampai si itu ya. Berarti kemungkinan pengen apa bisa jadi itu kayak korban bullying? Iya, kayaknya Bisa korban bully. bully. Iya, iya kok dia korban bully kok. Bullying. Emang sih kalau cerita bullying sampai terus mau tanya tapi takut sih. Dia meninggalnya dalam, maksudnya ada kejadian apa atau bagaimana gitu? Mungkin boleh diceritain. Dia meninggalnya waktu itu apa ya? Udah depresi. Matkulnya tuh mau masuk sekolahnya lah, mau masuk sekolahnya itu aja hari di saat dia meninggal maksudku. Pagi itu dia udah kayak aku udah muak banget sama kalian teman-temannya. Benar. Berarti bener ya? Enggak, aku tadi masih, pertanyaanku tadi masih belum terjawab, masih belum ngeh aku. Dia emang dari mahasiswa atau dari siswa situ? Ya enggak, pernah sekolah di situ gitu maksudnya? Siswa. Oh ya kan, soalnya tadi aku ngiranya sebelum adanya kampus itu dia udah ada di situ. Jadi berarti emang dia Iya. udah menjadi siswa di situ. Oke. Iya siswa. Oke. Oke, boleh lanjut cerita. Lanjut silakan. Sek bentar, Dek. Halo. Sek bentar. Mm-mm. Sek bentar ya. Mohon maaf sebelumnya, barusan ada masalah di audio. Bukan audio karena makhluk-makhluk, tapi karena kita sendiri. Memorinya Memori full. Kendala Oke. teknis, iya. Iya, kendala Paham. teknis. Gimana? Lanjut sih ceritanya. Aku tadi cerita sampai mana? Dulu lupa. Yang kejadian Oh, dia iya. meninggalnya di situ. Aku tanya tadi. Dia masuk sekolah, dia tuh udah tekad dari rumahnya. Dia kan bilang kalau itu aku udah muak sama kalian, aku bakal menghilang biar kalian itu puas gitu loh. Kalau aku nggak ada kalian karena seneng gitu. Terus ya bener, dia itu kayak masuk udah murung gitu. Terus sama temannya itu dijegal pertama. Yang mana itu beneran kayak sinetron. Dia dijegal di depan loker. Dia tuh malah diinjek-injek, beneran diinjek-injek. Terus apa ya, dia tuh memar-memar, yang sampai waktu itu memarnya masih ada, aku ketemu dia masih ada. Terus dia udah bener-bener sakit, masuk kelas itu terduyung-duyung. Terus waktu jam istirahat pertama, gurunya pun nggak memperhatikan, kayak cuman udah masuk ngasih pelajaran udah gitu loh. Terus akhirnya dia keluar, dia naik ke tangga, itu sakit keadaan dia tuh kayak terseok-seok gitu, putus urat nadinya. Dia dari rumah itu ternyata bawa pisau besar banget pisaunya. Terus naik ke, sebenarnya tetap di tangga. Dia tuh meringkuk, sakit-sakitnya hatinya, badannya barusan diinjek-injek temennya, udah dilemparin kertas, tisu, segala macam. Dia bawa tasnya, terus di perbatasan tangga 1 dan 2 patah nadinya. Ceritanya kayak gitu. Dari korban bullying memang kayak gitu sih. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak sih, apa ya, aku cerita seolah-olah itu dia lo di sini. Anjing.
Soalnya aku juga merasakan kesedihan. Ngefeel. Beneran aku untuk saat ini merasakan sebuah kesedihan. Mungkin ada cerita lagi, Dek? Ini, kamu pernah dengar cerita apa yang beredar? Lah misalkan aku ternyata ya pernah tahu, ya udah, soalnya aku banyak loh sekali lihat per mahasiswa pun tahu, oh ini begini bawaannya ini, begini masa lalunya begini, dianya begini, tahu. Mungkin lebih ke gedung baru sih mbak. Baru sih, soalnya aku pengen Gedung yang ruangan mana? Ini Mungkin ini ada sih di salah satu lab saya, jangan disebut ya dia labnya. Nah, itu ada pernah waktu bikin tugas di lab editor nanti di tit gitu ya. Nah, di lab editornya situ bekerja ya, di lab situ pernah keganggu sama Ghost Candy sama si Mbak Kun. Diganggu sama itu. Anak-anak sempat ada yang dapat cerita waktu mereka bikin video ada yang ganggu. Mungkin ada cerita apa, Dek? Di daerah situ loh ya. Soalnya Ghost banyak yang Candy. bilang loh ya. Banyak yang bilang di lantai 2 untuk cerita yang di lab ada apa mungkin di ruang di nganu sih gedung Di baru. lab gedung baru ya. Aku dulu juga pernah sih di lab yang sama kayak punya Emas tadi. Sebenarnya jahil doang sih. Ya, Itu jahil doang. bener. Kalau di situ emang secara nganunya emang dia jahil, nggak sampai ganggu atau gimana, cuman jahil, dia cuma Gampang kayak ngasih tahu bikin. kan aku lo ada di sini gitu loh cuman. Dia kayak caper gitu emang kan, sering bikin suara-suara apalah, tapi nggak sampai. Mainan pintu yang sering. Kemarin paralon, Ya. pipanya di atas itu loh, dia tuh lari-lari di sana. Itu satu kelas aku denger aneh kan, aku sampai aku tak langsung krungu, aku gitu terus temanku, iya, nggak mungkin ada kucing lari pipa. Terus akhirnya sama dosennya dibilang, kamu gak usah lari-lari lagi ya. Terus dia cuma hehe hilang anjir. gak ngeh gitu aku tuh siang-siang lari-lari. Kalau yang itu sih kayaknya kayaknya yang hawanya ya nanti Di seberangnya, di lab di seberangnya. di sensor. Oke, ini ada titipan pertanyaan. Pojokan yang bagian tangga-tangga itu ada apa, Dik? Ada cewek hitam semuanya, kan ada penuh rambut, terus rambutnya tahu sapu hijau kan. Iya. Ya udah kayak gitu, kekuatannya auranya lebih ke jahat sih, nggak jahil lagi tapi ganggu, udah sampai ganggu. Enough. Ada kucing juga, kucing hitam, tapi cuma bagian belakangnya doang ada. Itu peliharaannya dia. Enough. Udah gak kuat aku dan udah gak kuat. Ini udah hawanya di sini udah gak enak. Udah gak bisa. Aku nengkon ini sore-sore pas gawe videoan Iya. kamu. Lu kan aku sempat nelfonin gue toh. Nah, aku nengkon iki kroso gak enak. Pas apa pindah elektropediatri lah pas itu. Ya itu tadi ada cerita dari editor kita itu Iya. pernah pengalaman ke tempat situ. Cukup sih, Dik. Ini untuk saat ini suasananya soalnya udah berubah, nggak enak udah, soalnya udah juga jam 12 ini Mawan. Di rumahku gak ada kaget banget. Mungkin anu aja deh, next lain waktu ya, lain video nanti kita bisa cerita lagi yang lebih tentang. Ayo jam 2.
Mau nggak? Janganlah, jangan jam 2 lah. Wes, itu Ayolah. aku enggak kuat aku. Ayo, Pak. Aku enggak kuat. Anjay. Enggak kuat aku kalau itu, wes. Gue kan apa-apa nih. Oh, jam telu gak ada film bang dulu. Ya Deo, makasih udah mau berbagi cerita. Oke. Nanti identitasnya tak tutupin lah, nggak apa-apa. Daripada nanti kamu ada yang nggak seneng atau gimana, wis nggak apa-apa. Makasih ya. No, oke, Mas Susan. Iya, oke, sama-sama. Oke. Maaf ganggu istirahatnya. Assalamualaikum. Oke, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sumpah, cuk. Ya guys, aduh, alhamdulillah kita udah dapat banyak cerita. Ini tadi kita udah Kamera angkat tangan. udah, aduh, nggak enak ini. Kebetulan ini tadi kita rekaman mulai dari jam 10-an. 10-an lah. 10 lah. Jam 10, jam 11-an, sekarang udah jam 12. 23.52 dan 12 jam lah. 12 malam. Mungkin video ini akan jadi 2-3 episode ya kayaknya ya. Jadi terima kasih jika kalian sudah menonton di video ini, berarti kalian sudah sampai episode terakhir. Tapi kayaknya nggak terakhir sih, masih banyak Masih yang ada lagi lah. perlu diungkap ya soal Masih ada. cerita-cerita kayak gini tadi. Sebelumnya alangkah baiknya kok kita mengirimkan doa ke para leluhur dan mungkin mereka yang tadi sudah sempat kita ceritakan atau gimana, biar enak lah, maksudnya kita sudah diberi cerita ya, kita memberikan sesuatu lah, mungkin Itu kalau feedbacknya. ya gitulah kita sebenarnya. Oke, untuk itu kita mohon sekalian lah, nggak apa-apa buat teman-teman yang ada di rumah atau di mana Yang sekarang lagi menonton ini. nonton, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Ya, sekian banget. Sekian banget. Mohon maaf kalau yang pertama masih kayak gini. Ya, Soalnya bener ternyata itu apa nge-podcast kayak gini loh. jadi emang butuh Feel-nya Feel-nya kerasa ada. banget. rasa banget. Ini dari tadi cerita soal yang ini aku kerasa mau nangis, beneran gak bohong, mau nangis soalnya kebawa suasana. Bukannya aku emang sih aku orangnya baper, emang kayak sering kebawa suasana gitu ya, tapi kalau soal ini beda lagi ya. Iya. Energinya lebih kuat. Ya, lebih kuat energinya. Mungkin jangan lupa like, share, and subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya